Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sehat semuanya ya. Ya, Bapak doakan kalian selalu dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan semangat. Oke. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang fungsi atau pemetaan. Nah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang relasi. Nah, pada hari ini kalian akan mengaitkan antara relasi dan fungsi. Perbedaannya bagaimana? Nah, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita mulai dari pengertian fungsi. Supaya kalian memahami apa itu fungsi, kalian perhatikan diagram panah ya, ini namanya diagram panah. Ada dua buah diagram panah. Diagram panah yang sebelah kiri, itu anggotanya A adalah Mas Iqbal, Rama, Geri, Bagas, dan Rasha. Sedangkan anggota B-nya 39, 40, 41, 42, 43. Nah, ini nama-nama anak kelas 8. Dan di sini adalah ukuran sepatu. Kalau kita hubungkan antara himpunan A dengan himpunan B, maka dari himpunan A ke himpunan B ini relasinya apa ya? Nah, ya punya ya A punya ukuran sepatu B. Jadi Iqbal punya ukuran sepatu 39. Mas Rama punya ukuran sepatu 39. Geri punya ukuran sepatu 43. Bagas ukuran sepatunya 41. Rasha punya ukuran sepatu 42. Ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini dari himpunan B, ya, kita buat relasi ke himpunan A, ya, adalah relasinya apa? Ukuran sepatu dari, ya, 39 itu ukuran sepatu dari Mas Iqbal, 39 ukuran sepatu dari Mas Rama, 41 ukuran sepatu dari Mas Bagas, 42 ukuran sepatu dari Mas Rasha, dan 43 ukuran sepatu dari Mas Geri. Sekarang apa yang membedakan antara diagram panah yang sebelah kiri dengan diagram panah yang sebelah kanan? Yuk kita lihat. Pada himpunan A yang diagram panah sebelah kiri, kalau kalian perhatikan, itu semua anggota A di sini punya kawan, ya. Nah, sedangkan yang di diagram panah yang kedua ini ada yang tidak punya kawan. Ya, siapa? Si 40 ini. Dia tidak punya kawan, ya. Kemudian semua anggota A itu yang di diagram sebelah kiri, Mas Iqbal tentu saja hanya punya satu ukuran sepatu 39. Manakala Mas Iqbal dipasangkan dengannya ukuran 42, ya maka ya tidak terpakai ya. Nanti tidak kelebihan ya. Sedangkan Mas Geri juga punya ukuran sepatu 43. Tidak mungkin juga kalau Mas Geri kemudian dipasangkan dengan ukuran 39, ya tidak akan muat. Jadi di himpunan yang sebelah kiri ini, ya, diagram panah sebelah kiri, himpunan A-nya itu semuanya punya kawan dan kawannya hanya satu saja. Sedangkan yang diagram panah yang B ini, nah, pada himpunan daerah sini sebelah kirinya, ya, nah, sebelah kiri sini itu ada yang tidak punya kawan dan juga ada yang punya kawan lebih dari satu, ya. 39 ini dia jadi ukuran sepatunya Mas Iqbal dan Mas Rama, ya. Jadi ada perbedaan ya antara diagram panah yang sebelah kiri dengan diagram panah yang sebelah kanan.
Nah, yang disebut sebagai fungsi ini adalah yang diagram panah yang sebelah kiri ini, ya, yang sebelah kiri ini, ya, yang dia disebut sebagai fungsi, ya. Ini adalah yang sebelah kiri ini. Sedangkan yang sebelah kanan ini dia hanya sebuah relasi, tetapi bukan fungsi. Bisa membedakan ya. Jadi fungsi ini adalah relasi. Relasi yang bagaimana? Ya, relasi yang khusus. Ya, sini ya, fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota A, tadi yang sebelah kiri, atau disebut juga domain, tepat satu dengan anggota B yang sebelah kanan, atau kodomain. Nah, jadi semua anggotanya A punya kawan tepat satu, hanya satu saja di B atau kodomain. Oke, itu adalah pengertian fungsi. Oke, kita lanjut. Tadi ada istilah domain, kodomain. Satu lagi yaitu ring. Apa itu? Nah, domain adalah daerah asal, sedangkan kodomain adalah daerah kawan, dan ring adalah daerah hasil. Daerah asal berarti yang sebelah kiri, daerah kawan yang sebelah kanan, daerah hasil berarti di daerah kodomain, ya, ada di sebelah kanan juga. Nah, supaya lebih paham domain, kodomain, dan ring, kalian perhatikan diagram panah ini, ya. Siapakah domain, kodomain, dan ringnya sebelum nanti kita lanjut bahas tentang fungsi. Ya, siapa domain dari diagram panah ini atau fungsi ini? Oh iya, apakah ini fungsi? Kita lihat daerah A itu semua punya kawan, ya. 0, 2, 3, 5 punya kawan, dan kawannya hanya satu saja. Maka ini bisa disebut sebagai fungsi, yang mana relasinya adalah 2 kurangnya dari. Dia relasi yang mana dia khusus, setiap anggotanya punya kawan dan kawannya satu, maka disebut sebagai fungsi. Nah, pada fungsi ini, kita akan identifikasi siapa domainnya. Ya, domainnya itu ada di daerah A, asal, ya. Domain itu daerah asal. Berarti siapa? 0, 2, 3, 5. Sedangkan kodomainnya ada di daerah B, daerah kawannya. Siapa dia? Berarti 2, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan ring itu adalah daerah hasil. Jadi yang sebagai kawan dari daerah A siapa? Ya, berarti hanya 2, 4, 5, dan 7. Ya, 6 ini tidak ikut jadi ring. Kenapa? Dia tidak jadi kawannya A, ya. Nah, jadi ringnya hanya 2, 4, 5, dan 7. Oke, nah sekarang setelah kalian paham apa itu domain, kodomain, dan ring, kita lanjutkan mengkaji apa tadi pengertian dari fungsi. Ya, sama dengan relasi, fungsi juga dinyatakan dengan 3 cara, yaitu kalau fungsi relasi kemarin, iya, sama ya, karena fungsi adalah relasi khusus, maka fungsi juga dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, kita lihat masing-masing contoh dari fungsi dengan menggunakan diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, kalian perhatikan diagram panah berikut ya. Ada 3 buah diagram panah. Nah, apakah diagram panah ini merupakan fungsi? Apakah relasi? Ya, sebelah kiri relasinya adalah kurang dari, tengah ini adalah 1 lebihnya dari, dan yang sebelah kanan ini adalah relasinya 2 kurangnya dari. Oke, sekarang kita lihat apakah 3 diagram panah tadi merupakan fungsi. Ya,
daerah A, ya, 2, ya, 2, 5, 6, semua daerah asal punya kawan ya. Syarat pertama memenuhi, tetapi 2 ini punya kawan banyak. 1, 2, 3, 4. Punya lebih dari 1 kawan. Maka diagram panah yang sebelah kiri ini, karena 2 ini punya kawan lebih dari 1, maka yang sebelah ini bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Sekarang yang tengah ini, kita lihat 2, 3, 5, 9, 12. Nah, ada 3, 9, dan 12 ini yang tidak punya kawan di sana. Nah, padahal syaratnya fungsi harus punya kawan. Maka di yang daerah tengah ini juga bukan fungsi. Kemudian yang kedua di sini, kalau misalnya yang di daerah B ini punya lebih dari 1 kawan, itu apakah merupakan fungsi? Nah, kalau misalnya seperti ini ya, hanya contoh saja ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, meskipun ini 12 hubungan dengan 4. Nah, kemudian misalnya ini seperti ini. Nah, semuanya ke 4. Maka dia merupakan fungsi. 2 ke 1, 3 ke 4, 5. Nah, semua anggota yang A, 2, 3, 5, 9, 12 itu punya kawan. Kawannya itu di 4 ini. Maka dia merupakan fungsi. Loh Bu, ini kan 4-nya itu punya lebih dari 4 kawan. Nah, kok dia merupakan fungsi? Nah, yang kalian perhatikan kan hanya di daerah yang A, ya, bukan daerah B. Jadi syaratnya itu yang di daerah A ini punya kawan semua dan kawannya 1. Nah, paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian kita lihat untuk daerah yang diagram panah yang sebelah kanan ini. Daerah A ini 0, 2, 3, 5 semua punya kawan dan ternyata kawannya hanya 1. Maka jelas relasi ini dia merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, sekarang kita lihat kalau menggunakan diagram Kartesius bagaimana kita mengidentifikasi fungsi atau bukan. Diagram Kartesius yang mendatar ini adalah himpunan daerah asalnya. Kemudian yang vertikal adalah daerah hasil. Pada diagram panah yang pertama ini kita lihat 1 punya kawan hanya 1, siapa? Negatif 3. 2 punya kawan hanya 1, siapa? Negatif 2. 3 juga punya kawan cuma 1, negatif 1. 4 juga punya kawan 1 saja, yaitu negatif 1. Maka berarti diagram panah yang pertama, diagram Kartesius ya, ini merupakan fungsi. Nah, sekarang diagram panah yang kedua kita lihat. 1 kawannya min 3, hanya 1 saja ya. Nah, 2 kawannya min 1 dan min 2. Ini 2 ini punya lebih dari 1 kawan, maka dia bukan fungsi. Kita lihat yang ketiga. 1 kawannya 1 saja, min 3. 2 kawannya min 2. Kemudian 3 kawannya min 1. 4 kawannya 0. Masing-masing 1. Maka berarti diagram panah yang ketiga ini juga merupakan fungsi. Kita lihat untuk diagram panah yang terakhir, yang keempat ini. 1 kawannya 0 dan min 3. Ya, 1 punya 2 kawan di sini ya. Jadi dia
bukan fungsi. Nah, sampai sini sudah paham ya, membedakan fungsi dan bukan fungsi ya. Nah, sekarang bagaimana jika menggunakan himpunan pasangan berurutan? Ini ada 3 buah himpunan pasangan berurutan. Kalian ingat, jika menggunakan himpunan pasangan berurutan, maka yang di depan adalah daerah asal, ya. Yang belakang daerah hasil. Nah, kita lihat daerah asalnya itu 2. 2 punya kawan 4. Tapi 2 juga punya kawan 6. Nah, berarti di sini 2 punya 2 kawan, yaitu 4 dan 6. Ini sama, 2. Karena punya kawan lebih dari 1, maka dia bukan fungsi. Kita lihat yang kedua ini, yang depan saja yang kita lihat ya, karena hanya disyaratkan hanya yang domain saja ya. A, I, U, E, O. Semuanya berbeda. Maka dia fungsi. Sedangkan yang terakhir, kita lihat Via, Andre, Ita. Berarti ini ada punya lebih dari 1 kawan. Ini juga Andre punya lebih dari 1 kawan. Maka di sini bukan fungsi. Nah, oke. Itulah cara-cara bagaimana kita membedakan fungsi dan bukan fungsi dengan menggunakan diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama dilihat apakah punya kawan semua, dan kalau punya kawan semua, kawannya harus 1. Nah, sekarang kita akan mencari banyaknya fungsi yang dapat dibuat jika diketahui himpunan A anggotanya 1 dan B anggotanya AB. Buatlah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, yang kedua, buatlah fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Balik ya. Yang pertama, dari A ke B. A anggotanya 1, B anggotanya AB. Ada 2 ya. Oke, kita lihat yang pertama. Dari himpunan A ke himpunan B, kita buat fungsi. Jadi syaratnya fungsi apa tadi? Dia harus punya kawan, dan kawannya harus 1. Sedangkan di daerah A ini hanya ada 1 saja anggotanya ya. Berarti 1 kita hubungkan dengan A. Seperti ini fungsi bukan? Fungsi ya. Kalau 1 kita hubungkan lagi dengan B, maka dia tidak jadi fungsi karena misalnya ini kita hubungkan seperti ini. Dia bukan fungsi. Kenapa? Karena jadinya 1 punya lebih dari 1 kawan ya. Jadi yang merupakan fungsi hanya ini saja ya. Nah, ada 1 fungsi sudah ditemukan. Nah, sekarang kita buat lagi 1 ke A sudah, 1 ke B. Nah, ada berapa fungsi ini berarti? Nah, ada 2 fungsi. Kemudian kalau dibalik dari B ke A, kita buat fungsi. Ya, kalau seperti ini saja belum termasuk fungsi ya, karena B di sini belum punya kawan. Kalau ada 1 yang tidak punya kawan, maka belum jadi fungsi. Maka kita hubungkan B dengan 1. Nah, ini baru jadi fungsi. Nah, kita lihat himpunan A itu banyaknya ada 1 buah ya. Kemudian
himpunan B itu banyaknya anggota ada 2 buah. Nah, sekarang dilihat fungsi dari A ke B itu ada berapa? 1, 2. Ya. Jika dari A ke B, maka banyak fungsinya ada 2. Banyak fungsinya ada 2. Sedangkan jika dari B ke A, nah, B ke A itu banyak fungsinya ada hanya 1 saja. Nah, sekarang kita hubungkan antara banyak anggota ini dengan banyaknya fungsi. Dari A ke B, A banyaknya 1, B banyaknya 2. A ke B, ya, 1 ke 2, ternyata jadi 2. Kemudian B ke A, dari 2 ke 1, ternyata jadi 1. Nah, kira-kira bagaimana hubungannya? Nah, kalau 1 kali 2, 2. Tapi yang sini 2 kali 1, 1. Maka berarti bukan seperti itu ya. Nah, A ke B, berarti 2 pangkat 1 berapa? 2. B ke A, 1 ke 1 pangkat 2, 1. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungan antara banyaknya anggota himpunan dengan banyaknya fungsi. Oke, kita lihat berikutnya. Diketahui A 1,2, B A, B. Buatlah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Dibalik, yang kedua buatlah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, seperti yang pertama tadi, kita akan selidiki antara banyaknya himpunan dengan banyaknya fungsi. Nah, ini yang pertama dulu, dari himpunan A ke himpunan B. Kita buatkan fungsinya, ya. Misalnya dari 1 ke A. Nah, 1 jangan dihubungkan ke yang lain lagi, maka dia akan tidak jadi fungsi. 2 ke A. Nah, ini sudah termasuk fungsi. Ini 1 ke A, 2 ke A. Maka kita yang kedua bisa 1 ke B, ya, 2 ke B. Kemudian 1 ke A, 2 ke A, ini sudah ya. Jadi sini 2 ke B. Nah, kemudian 1 ke A, 2 ke B sudah, kita balik. 1 ke B, nah, 2 ke B. Oke. Nah, ada lagi kemungkinannya tidak? Ada ya. Nah, sekarang kita lihat. Banyaknya anggota A, ya, NA, itu ada 2. Banyaknya anggota B juga ada 2. Nah, sekarang banyaknya fungsi, ternyata ada berapa di situ? Nah, ternyata ada 4. Nah, 4 ini dari mana? A ke B, A ke B. A-nya 2, B-nya 2. Nah, berarti bisa jadi A ke B. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, sekarang kalian lihat kebalikannya. Nah, dari B ke A. Ya. Ini hampir sama karena jumlah anggotanya sama ya. A ke 1, B ke 2. Boleh ini dulu. Atau dibalik. A ke 2, B ke 1. Nah, sekarang yang ini A ke 1, B ke 1. Terakhir ini A ke 2, B ke 2. Nah, ada berapa ini?
Hasil fungsinya pemetaannya ada 1, 2, 3, 4. Sama dengan tadi. Banyaknya anggota B itu ada 2, banyaknya anggota A itu ada 2. Maka di sini banyak fungsi yang kalian temukan itu ternyata ada 4. 4 itu dari mana? Ini B ke A. B ke A. A-nya 2, B-nya 2. Berarti B ke A. 2 pangkat 2. B ke A. A-nya 2. 2 dipangkatkan 2. B ke A berarti A pangkat B ya. Bukan B pangkat A. Nah, balik. Oke. Nah, sekarang tugas kalian nanti adalah menyelidiki ini. Apakah yang jika A-nya itu 1, 2, 3 dan B-nya anggotanya A sama B. Nah, buatlah fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Nah, kalian bisa menggunakan contoh seperti tadi dengan menggunakan diagram panah, mencari sebanyak-banyaknya fungsi sehingga sebanyak-banyaknya diagram panah sehingga dia termasuk fungsi. Kemudian selidiki hubungan antara banyak anggota suatu himpunan dengan banyak fungsi seperti tadi ya. Nah, apakah berlaku rumus yang sama? Nah, itu tugas kalian nanti yang kalian kumpulkan di classroom. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup. Apabila ada yang mau kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan lebih lanjut di classroom atau bisa melalui WA group ya. Ya, mari bersama-sama kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.